Aku tidak pernah menyangka hidup yang awalnya terasa manis bisa berubah menjadi begitu getir. Hanya karena satu hal sederhana. Aku tidak bisa memasak. Dari sanalah semua bermula. Aku yang dulu dicintai karena kelembutanku, tiba-tiba dipandang sebelah mata. Aku yang selalu berusaha memberi yang terbaik, tiba-tiba dianggap tak berguna. Bahkan, statusku sebagai seorang istri pun pernah dipertanyakan, hanya karena aku tak mampu memenuhi standar mereka. Cibiran, sindiran, hingga tatapan penuh hinaan semua kutelan bulat-bulat. Aku menangis dalam diam, menutup mulut agar suaraku tak terdengar siapapun. Dan setiap kali aku ingin menyerah, hatiku hanya berbisik, "Sampai kapan kau akan hidup begini, Sinta?" Inilah kisahku. Kisah seorang perempuan biasa yang harus menghadapi badai rumah tangga, perasaan ditolak, hingga kehilangan harga diri, hanya untuk menemukan arti sebenarnya dari cinta dan kebahagiaan. Kisah yang mungkin tak asing bagi banyak perempuan di luar sana. Dan jika kau membacanya sampai akhir, kau akan tahu betapa kerasnya perjuangan untuk tetap bertahan, bahkan ketika dunia seakan menertawakanmu. Namaku Sinta, usia 26 tahun, seorang perempuan sederhana yang terbiasa bekerja keras. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup mandiri, karena orang tuaku hanya seorang pedagang kecil di pasar. Aku terbiasa bangun pagi, bekerja, lalu pulang larut malam, dengan rasa lelah bercampur syukur. Hidupku memang tak pernah mewah, tapi aku percaya, kebahagiaan bukan soal harta, melainkan hati yang saling tulus. Semua keyakinan itu semakin kuat ketika aku bertemu Ardi, pria yang kini menjadi suamiku. Ardi bukan lelaki kaya, pekerjaannya pun masih belum tetap. Namun, ada ketenangan yang selalu kurasakan setiap kali bersamanya. Senyumnya sederhana, sikapnya hangat, dan yang paling penting, dia menerima diriku apa adanya. Hari pernikahan kami adalah hari paling membahagiakan dalam hidupku. Meski pesta kecil saja, aku merasa seperti ratu. Aku memakai kebaya putih sederhana, sementara Ardi menatapku dengan mata berbinar. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah berjanji akan selalu menjagaku. Setelah menikah, kami menempati rumah sederhana, peninggalan ayah Ardi yang sudah tiada. Rumah itu memang tidak besar, tapi penuh kenangan. Ibu mertuaku, Bu Ratna, tinggal tak jauh dari situ. Saat pertama kali aku berkenalan dengannya, aku masih merasa segalanya baik-baik saja. Bu Ratna menatapku dengan senyum tipis, lalu berkata, "Semoga kamu bisa menjaga Ardi dengan baik. Dia anak kesayanganku." Aku mengangguk dengan haru. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan mencintai Ardi sebaik-baiknya. Aku tak ingin mengecewakan siapapun. Hari-hari pertama pernikahan kami terasa indah. Aku bekerja di sebuah kantor kecil sebagai staf administrasi, sementara Ardi masih berusaha mencari pekerjaan tetap. Aku tidak mempermasalahkannya. Bagiku, yang penting adalah kami saling mendukung. Setiap pagi aku berangkat kerja dengan hati bersemangat, lalu pulang dengan senyum karena ada Ardi yang menyambutku. Malam itu, sambil menyeruput teh hangat buatan Ardi, aku berkata pelan, "Mas, meski hidup kita sederhana, aku bahagia." Ardi menatapku lembut dan menjawab, "Aku janji, Sin. Aku akan berusaha sekuat tenaga agar kamu tidak menyesal menikah denganku." Aku tersenyum. Dalam hatiku, aku yakin rumah tangga ini akan penuh cinta dan ketulusan. Aku belum tahu bahwa perjalanan bahagia ini hanya sementara. Ada badai besar yang perlahan mendekat, dimulai dari hal yang tak pernah kusangka. Sebuah masakan sederhana. Itulah awal mula segalanya. Hari itu, ibu mertuaku, Bu Ratna, mengundang kami makan malam di rumahnya. Aku sempat girang, karena berpikir ini tanda beliau mulai menerimaku. Dengan senang hati aku membeli kue kecil dari gajiku sebagai buah tangan. Aku ingin memberi kesan baik. Ketika kami tiba, meja makan sudah penuh dengan hidangan. Ada opor ayam, sambal goreng ati,
hingga kue-kue tradisional. Semua tampak lezat. Bu Ratna menyambutku dengan senyum tipis yang sulit kuterjemahkan. Apakah itu tulus atau hanya basa-basi? "Sinta, duduk sini. Nanti kamu bantuin ibu di dapur ya," katanya dengan nada lembut, tapi matanya menatap tajam. Aku mengangguk gugup. Dalam hatiku, aku tahu, aku bukanlah ahli masak. Sejak remaja, aku lebih banyak bekerja daripada belajar di dapur. Tapi aku mencoba percaya diri. Aku masuk ke dapur. Melihat panci besar penuh kuah kuning mendidih. "Coba kamu tambahkan bumbunya. Ibu ingin tahu seberapa pandai kamu," ujar Bu Ratna sambil menyodorkan sendok. Tanganku bergetar. Aku mencicipi sedikit, lalu menambahkan garam dan santan. Aku berharap rasanya enak. Tapi begitu Bu Ratna mencicipi, wajahnya berubah. Bibirnya mengerucut, lalu ia menggeleng pelan. "Asin sekali. Sayang sekali. Kalau begini, bagaimana kamu bisa mengurus Ardi?" Suaranya terdengar lembut, tapi menusuk hatiku. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Aku ingin menjelaskan bahwa aku tidak terbiasa memasak, tapi takut dianggap membela diri. Di ruang tamu, aku bisa mendengar tawa keluarga besar Ardi. Mereka bercanda, sementara aku di dapur merasa semakin kecil. Malam itu, saat makan malam berlangsung, Bu Ratna dengan enteng berkata di depan semua orang, "Masakan hari ini, untung ibu yang masak. Kalau menyerahkan pada Sinta, entah apa jadinya." Meja makan langsung hening. Wajahku panas menahan malu. Aku hanya tersenyum kaku, menundukkan kepala. Ardi sempat menepuk tanganku di bawah meja, seakan berkata sabar. Ya, tapi mengapa dia hanya diam, tidak membelaku? Di perjalanan pulang, aku menahan air mata. Aku berpura-pura mengantuk, agar Ardi tidak melihat wajahku yang memerah. Dalam hati aku bertanya, apakah cintaku pada Ardi cukup kuat untuk menahan rasa sakit ini? Aku belum tahu jawabannya. Yang jelas, untuk pertama kalinya sejak menikah, senyumku mulai retak. Dan retakan itu makin terasa ketika hari-hari berikutnya tiba. Sejak malam makan bersama itu, aku merasa canggung setiap kali bertemu Bu Ratna. Tatapan matanya seperti menembus diriku, seolah-olah ada kalimat yang tak terucapkan. "Kamu tidak pantas untuk anakku." Aku mencoba menepis perasaan itu. Aku kembali sibuk bekerja di kantor, menabung sedikit demi sedikit, dan membiayai hampir seluruh kebutuhan rumah tangga. Ardi masih terus berusaha mencari pekerjaan tetap, tapi hasilnya belum kunjung datang. Aku tak pernah mempermasalahkannya. Aku percaya suatu hari dia akan berhasil. Namun, Bu Ratna tampaknya tidak melihat semua itu. Suatu sore, aku pulang kerja lebih cepat. Kupikir, aku bisa memberi kejutan kecil untuk Ardi dengan membuatkan makan malam sederhana. Aku memasak mie goreng dengan telur dan sayuran seadanya. Sederhana, tapi penuh cinta. Ketika Ardi mencicipinya, dia tersenyum. "Lumayan, Sin. Aku suka." Hatiku hangat mendengarnya. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba Bu Ratna datang tanpa pemberitahuan. Dia langsung masuk, melihat meja makan, lalu menatap piring di hadapan Ardi. "Hanya mie goreng? Itu makanan bujangan, bukan makanan untuk suami," katanya dengan nada dingin. Aku tercekat. Ardi mencoba tertawa. "Bu, ini enak kok. Sinta masak sendiri untuk aku." Tapi Bu Ratna hanya menghela napas panjang. "Ardi, ibu heran. Kamu sudah menikah, tapi istrimu belum juga bisa mengurusmu dengan benar. Kalau terus begini, bagaimana masa depan kalian?" Aku menunduk. Rasanya ingin berteriak bahwa aku yang membayar listrik, aku yang membeli beras, aku yang membiayai kebutuhan mereka, bahkan termasuk kebutuhan rumah Bu Ratna yang dayam-dayam sering aku bantu. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Aku memilih diam, menahan perih di dada. Malam itu, setelah Bu Ratna pulang, aku duduk di ruang tamu dengan mata berkaca-kaca. "Mas, apa aku istri yang buruk?" tanyaku
lirih. Ardi menarik napas panjang. Dia menggenggam tanganku. Bukan, Sin. Kamu istri terbaik untukku. Hanya saja, ibu butuh waktu untuk menerima. Aku mengangguk pelan. Tapi hatiku hancur. Bagaimana bisa seseorang memberiku waktu untuk diterima? Padahal sejak awal, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Di langit-langit kamar, aku melihat bayangan retakan yang semakin melebar. Dan aku takut, retakan itu suatu saat akan membuat rumah tangga kami runtuh. Dan rupanya, ketakutanku mulai jadi kenyataan. Beberapa minggu setelah kejadian mie goreng itu, keluarga besar Ardi berkumpul di rumah Bu Ratna untuk acara syukuran kecil. Aku sebenarnya ingin menolak ikut karena masih menyimpan rasa canggung. Tapi Ardi memintaku menemaninya. Dengan hati yang berat, aku ikut juga. Meja makan panjang sudah dipenuhi makanan lezat. Semua orang bercanda, tertawa, dan menikmati suasana. Aku mencoba ikut tersenyum, meski hatiku resah. Hingga tiba-tiba salah satu sepupu Ardi bersuara, "Bu Ratna, katanya Sinta jago kerja ya? Tapi masakannya gimana? Pasti enak kan?" Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Semua mata beralih padaku. Bu Ratna tersenyum tipis. Lalu menjawab dengan suara pelan, tapi jelas terdengar. "Sinta memang rajin bekerja. Tapi soal dapur, ya, dia masih harus banyak belajar. Bahkan mie goreng saja masih jauh dari kata layak." Tawa kecil terdengar dari beberapa kerabat. Mereka mengira itu candaan. Tapi bagiku, itu seperti tamparan keras di wajah. Pipiku panas, mataku berair, tapi aku paksa bibirku tersenyum. Aku ingin Ardi menenangkan, atau setidaknya membelaku. Tapi ia hanya tertawa kaku, mencoba mengalihkan pembicaraan. Saat itu aku merasa benar-benar sendirian. Sepanjang acara, aku duduk kaku, lidahku keluh, perutku mual. Hidangan yang begitu mewah di hadapanku terasa hambar. Dan ketika semua orang mulai pamit, Bu Ratna menepuk pundakku sambil berbisik, "Ingat, Sinta, perempuan yang tidak bisa memasak, cepat atau lambat, akan membuat suaminya kecewa." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Di perjalanan pulang, aku menahan air mata sekuat tenaga. Tapi setibanya di rumah, begitu pintu tertutup, tangisku pecah tanpa bisa ditahan. Aku duduk di lantai, menggenggam wajahku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku, apakah cintaku pada Ardi cukup kuat untuk melawan kebencian mertua yang semakin jelas? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, dan jawabannya mulai terasa ketika sebuah kejadian membuatku benar-benar dipermalukan. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mengundang seluruh keluarga besar untuk arisan bulanan di rumahnya. Kali ini, berbeda dari sebelumnya, beliau justru memintaku ikut turun tangan menyiapkan hidangan. "Sinta, nanti kamu bantu masak ya, biar keluarga lihat kamu bisa apa," katanya dengan tatapan tajam, seakan sengaja menantangku. Aku terdiam, jantungku berdetak cepat. Aku tahu kemampuan memasakku jauh dari harapan. Tapi menolak berarti sama saja mengakui kelemahan di depan semua orang. Dengan senyum kaku, aku mengangguk. Pagi itu, aku berusaha sekuat tenaga. Aku memasak sayur lodeh, menu sederhana yang kupikir aman. Namun, saat semua keluarga mulai makan, aku bisa melihat ekspresi mereka berubah. Ada yang saling pandang, ada yang berbisik-bisik. Sampai akhirnya, salah satu bibi Ardi bersuara, "Siapa yang masak sayur ini? Kok rasanya aneh sekali?" Ruangan seketika hening. Bu Ratna tersenyum sinis. Lalu dengan enteng berkata, "Itu masakan Sinta. Dari dulu memang begitu. Selalu gagal di dapur. Katanya, istri yang baik itu harus bisa mengurus rumah." Tapi entahlah, gelak tawa kecil terdengar di meja makan. Aku merasa wajahku panas. Mataku berkaca-kaca. Aku ingin berdiri dan pergi, tapi kakiku kaku. Di sampingku, Ardi hanya menunduk.
Seakan tak berani menatap siapapun, hatiku runtuh. Aku berusaha menahan air mata, tapi suaraku bergetar ketika berkata, "Maaf kalau rasanya tidak enak. Aku akan belajar lagi." Tapi kata-kata itu justru membuat suasana semakin penuh cemooh. Seseorang menimpali, "Iya, belajar dulu yang benar. Kasihan Ardi. Tiap hari makan apa ya?" Aku menunduk semakin dalam. Air mataku jatuh dayam-dayam, membasahi piring yang belum habis kusentuh. Sejak hari itu, aku tahu satu hal. Bu Ratna tidak hanya sekadar tak suka padaku. Dia ingin membuatku terlihat tak pantas di depan semua orang. Dan yang paling menyakitkan, Ardi tetap diam. Malam setelah acara arisan itu, aku duduk di kamar dengan mata bengkak. Ardi masuk perlahan, membawa segelas air putih. Ia duduk di sampingku, mencoba menggenggam tanganku. "Sinta, jangan dipikirkan ya, ibu memang begitu orangnya. Kamu sabar saja." Hatiku menselos. Aku menatap wajahnya yang tampak lelah, tapi justru membuat dadaku sesak. "Mas, aku sudah berusaha, tapi kenapa ibu selalu mencari kesalahanku? Dan kenapa kamu diam saja waktu aku dipermalukan di depan semua orang?" Suaraku pecah, penuh getar. Ardi menunduk, terdiam lama. Lalu ia menjawab pelan, "Aku takut melawan ibu. Sin, aku tidak ingin mempermalukan beliau di depan keluarga." Jawaban itu seperti menambah luka. Jadi, aku yang harus menanggung malu sendirian demi menjaga nama baik, sementara hatiku hancur, berkeping-keping, air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan. Aku memeluk lututku erat-erat, berusaha menahan isak. "Mas, aku merasa sendirian," kataku lirih. Ardi menarik napas panjang, lalu merangkulku. "Aku tahu, kamu sakit hati, tapi percayalah, aku mencintaimu. Aku yakin, lama-lama ibu akan menerimamu. Aku ingin percaya, sungguh. Tapi luka yang kuterima terlalu dalam." Kata-kata Ardi seolah hanya janji kosong tanpa kepastian. Malam itu aku tertidur dalam pelukan Ardi, tapi dalam mimpiku, aku masih mendengar suara Bu Ratna, mengejek masakanku, menertawakan kelemahanku. Dan aku sadar, mulai saat itu, aku harus mencari cara agar bisa bertahan. Karena jika tidak, aku bisa benar-benar hancur. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku harus berubah. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi bahan ejekan. Aku tidak ingin lagi dipermalukan di depan keluarga besar. Meski hatiku perih, aku meneguhkan tekad aku akan belajar memasak, apapun caranya. Keesokan harinya, sepulang kerja, aku mampir ke sebuah kios buku bekas dan membeli buku resep sederhana. Malam-malamku yang biasanya kuhabiskan dengan rebahan, berubah menjadi waktu untuk mencoba berbagai masakan. Dapur kecil kami menjadi saksi perjuanganku. Dari sayur yang terlalu asin, ayam goreng yang gosong, hingga kue bolu yang bantat. Setiap kali masakanku gagal, aku duduk di lantai dapur, menatap hasilnya sambil menahan tangis. Kadang aku tertawa getir melihat betapa kacau hasil tanganku. Tapi di balik itu semua, ada harapan kecil yang membuatku terus bangkit. Bayangan wajah Bu Ratna yang akhirnya bisa berkata, "Sinta, kamu layak jadi menantu." Ardi sering melihatku lelah. Dia tersenyum setiap kali aku menyodorkan masakan percobaan. "Enak kok, Sin." "Lumayan," katanya. Meski jelas terlihat ekspresinya sedikit menahan rasa. Aku tahu, dia berbohong demi membuatku semangat. Dan itu cukup membuatku terus berusaha. Namun, rasa takut selalu membayang. Bagaimana jika semua usahaku tidak pernah cukup? Bagaimana jika, meski aku sudah belajar, Bu Ratna tetap menemukan celah untuk merendahkanku? Malam itu, aku menatap panci yang penuh kuah sayur asam. Rasanya memang belum sempurna, tapi aku berbisik pada diri sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus membuat ibu bangga. Aku harus buktikan kalau aku pantas
Aku tidak tahu. Tekadku ini justru akan menyeretku ke dalam cobaan yang lebih besar. Hari itu, aku memberanikan diri membawa hasil masakanku ke rumah Bu Ratna. Aku memasak ayam opor, resep yang sudah berhari-hari kupelajari. Dari menonton video, membaca buku resep, hingga bertanya pada teman-teman kantor. Aku ingin menunjukkan pada Bu Ratna bahwa aku bisa, meski masih gemetar. Aku menata opor itu di mangkuk cantik dan membawanya dengan hoti-hoti. Sesampainya di rumah mertua, aku tersenyum gugup. "Bu, ini aku coba masak opor, semoga rasanya enak," ucapku sambil menyodorkan mangkuk. Semua keluarga yang kebetulan sedang berkumpul langsung menoleh. Bu Ratna menatapku lama, lalu dengan ekspresi dingin mencicipi satu sendok, hening. Kemudian, tawa kecil terdengar dari salah satu saudara ipar. Disusul yang lain ikut tertawa. "Opor kok rasanya begini, kayak santan mentah," kata salah satunya sambil terkekeh. Aku terpaku, dadaku terasa sesak. Bu Ratna meletakkan sendok dengan wajah masam. "Sinta, kamu itu istri Ardi. Belajar masak itu bukan main-main. Kalau cuma begini, kapan bisanya?" Aku mencoba menahan air mata. Bibirku kaku. Ingin menjawab, tapi suara tercekat di tenggorokan. Ardi, yang duduk di pojok ruangan, hanya menghela napas dan menunduk. Tidak ada pembelaan. Tawa keluarga masih terdengar samar, menusuk telingaku lebih dalam daripada kata-kata Bu Ratna. Aku merasa dunia mengecil, menelanku bulat-bulat. Semua usahaku, semua malam penuh harapanku, seolah hancur dalam sekejap. Aku pamit pulang lebih dulu dengan alasan lelah. Begitu sampai di rumah, aku duduk di lantai dapur. Mangkuk opor yang tersisa, ku tatap lama-lama. Tanganku gemetar, air mataku jatuh, tanpa bisa ku bendung. Apa gunanya semua ini? Kenapa aku selalu salah di matanya? Bisikku lirih. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai ragu pada diriku sendiri. Namun rupanya, keraguan itu tidak dibiarkan tumbuh. Sendirian keluarga besar dengan sengaja menyiraminya dengan perbandingan yang menyakitkan. Beberapa hari setelah kejadian opor itu, aku kembali diundang ke rumah mertua. Kali ini suasananya lebih ramai karena ada Maya, istri dari kakak ipar Ardi, yang memang dikenal pandai memasak. Begitu aku masuk, aroma harum kue bolu buatan Maya langsung menyambutku. Semua orang berkumpul di meja, memuji hasil tangannya. Wah, Maya memang menantu idaman. Masakannya nggak pernah gagal, ucap salah satu tante dengan suara keras. Jelas ditujukan agar aku mendengar. Yang lain menimpali, "Iya, Ardi beruntung punya istri seperti Maya. Pasti hidupnya nyaman." Aku tersenyum kaku, pura-pura sibuk merapikan gelas di meja. Tapi setiap kalimat itu seperti jarum menusuk hatiku. Rasanya nafasku terhenti setiap kali mereka menoleh sekilas ke arahku, lalu kembali memuji Maya. Puncaknya, Bu Ratna berkata lantang sambil menepuk bahu Maya, "Kalau ada acara keluarga, ibu tenang. Ada Maya yang bisa diandalkan. Tidak seperti, kamu tahu sendiri." Tatapannya sekilas mengarah padaku. Aku menunduk dalam-dalam. Pipiku panas, dadaku perih. Ingin rasanya berteriak bahwa aku juga berguna, bahwa gajiku setiap bulan ikut menopang keluarga. Bahkan sering untuk membantu keperluan rumah Bu Ratna. Tapi semua itu tidak pernah dianggap. Ardi, lagi-lagi, hanya diam. Aku meliriknya, berharap ia berkata sesuatu. Namun ia hanya sibuk memainkan ponsel, seakan tak mendengar. Malam itu, saat pulang, aku menangis dalam diam di sisi Ardi. Air mataku jatuh, membasahi bantal. Sementara hatiku berteriak, apa aku memang tidak akan pernah cukup? Meski sudah mengorbankan segalanya, pikirku sambil menahan isak. Hari-hari setelah itu menjadi masa paling berat dalam hidupku. Setiap kali aku berada di rumah mertua,
Rasanya aku seperti bayangan yang tak terlihat, hanya hadir untuk dibandingkan, lalu diabaikan. Dan ketika kembali ke rumahku sendiri, seakan kesunyian ikut menertawakanku. Aku mulai kehilangan semangat bekerja. Di kantor, aku hanya menatap layar kosong. Jariku kaku di atas keyboard. Rekan kerja menegurku, tapi aku hanya tersenyum hambar. Semua energiku terkuras oleh perasaan bahwa aku gagal sebagai istri, gagal sebagai menantu, bahkan gagal sebagai diriku sendiri. Pernah suatu malam, aku memandang cermin cukup lama. Wajahku tampak pucat, mataku sembab. Aku bertanya dalam hati, siapa perempuan ini? Apa dia masih Sinta yang dulu penuh tawa dan semangat? Dan untuk pertama kalinya, aku hampir percaya bahwa aku memang tidak berarti. Namun, tepat di saat aku ingin menyerah, aku melihat secari kertas kecil yang dulu pernah kutempel di meja kerja. Hidupku berharga. Aku layak bahagia. Tulisan itu kubuat bertahun-tahun lalu, sebelum menikah, ketika aku masih penuh mimpi. Saat itu, aku ingin mengingatkan diriku bahwa apapun yang terjadi, aku tetap punya nilai. Air mataku kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena putus asa. Ada sesuatu di dalam hatiku yang bergetar pelan, seakan membisikkan, Sinta, kamu harus bangkit. Kalau bukan kamu yang membela dirimu sendiri, siapa lagi? Aku mengepalkan tangan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan terus-menerus membiarkan orang lain menentukan harga diriku. Kalimat itu menjadi kekuatan baruku. Sejak malam itu, aku mulai mencoba bangkit. Aku belajar memasak lebih serius, menonton puluhan video resep, bahkan mengikuti kelas daring, hanya untuk membuktikan bahwa aku bisa. Aku ingin sekali, setidaknya sekali saja, membuat Bu Ratna melihatku bukan sekadar istri pengangguran yang menempel pada Ardi. Kesempatan itu datang ketika keluarga besar mengadakan acara ulang tahun salah satu keponakan. Aku memberanikan diri untuk menawarkan sesuatu. Biar aku yang buat kue ulang tahunnya, kataku dengan penuh percaya diri. Awalnya semua terdiam. Lalu beberapa wajah tampak kaget. Maya hanya tersenyum tipis. Sementara Bu Ratna menatapku lama sebelum menjawab. Kamu yakin, Sinta? Jangan sampai bikin malu lagi. Aku menelan ludah. Aku yakin, Bu. Kali ini aku sudah belajar. Berhari-hari aku berlatih, bahkan sampai larut malam. Tanganku pegal, dapur berantakan, tapi aku terus berusaha. Dan ketika hari itu tiba, aku membawa kue yang menurutku adalah hasil terbaik sepanjang hidupku. Namun, saat lilin ditiup dan semua menunggu untuk mencicipi, sesuatu terjadi. Kue yang kubuat ternyata bantat. Bagian dalamnya masih mentah. Anak-anak mengernyit, orang-orang dewasa menahan tawa, dan Maya buru-buru mengeluarkan kue cadangan buatannya sendiri yang sempurna, lembut, dan cantik. Seketika sorak-sorai berubah arah. Semua orang memuji Maya. Sementara kueku hanya dipindahkan ke pojok meja. Tak ada yang menyentuh. Bu Ratna menghela napas panjang di hadapan semua orang. Sinta, kenapa kamu memaksakan diri? Dari dulu ibu bilang, kamu memang tidak cocok di dapur. Cukup tahu diri saja, Nak. Dadaku sesak. Aku menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Di kepalaku hanya ada satu suara. Semua usahaku ternyata sia-sia. Malam itu, aku pulang dengan hati remuk. Aku merasa benar-benar gagal, bukan hanya sebagai menantu, tapi juga sebagai diriku sendiri. Ardi berjalan di sampingku tanpa banyak bicara. Sepanjang jalan pulang hanya suara mesin motor yang terdengar. Aku menunggu ia berkata sesuatu. Sekadar menenangkan, sekadar membela, sekadar menunjukkan bahwa ia ada di pihakku. Tapi ketika sampai di rumah, kalimat pertamanya justru membuat hatiku semakin runtuh. Kenapa sih kamu maksa? Sudah tahu nggak bisa? Ya jangan dipaksain. Malu kan? Tadi semua orang jadi lihat. Aku tercekat. Kata-katanya dingin,
tanpa sedikit pun empati. Ardi, aku cuma ingin dianggap bisa. Aku cuma ingin mereka berhenti merendahkanku. Jawabku dengan suara bergetar. Namun Ardi hanya menghela napas, lalu merebahkan diri di sofa, menyalakan televisi, seolah masalahku tidak penting. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, lampu redup memeluk lututku. Rasanya semua pintu tertutup bagiku. Keluarga mertua yang tak pernah menerima, Ardi yang tidak pernah membelaku. Bahkan usahaku sendiri yang berulang kali gagal. Aku sempat berpikir, mungkin memang aku tidak pantas ada di keluarga ini. Mungkin sebaiknya aku menyerah saja. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada sesuatu yang terus berbisik dalam hatiku. Kalau kamu menyerah sekarang, mereka benar-benar menang. Kamu akan kehilangan dirimu sepenuhnya. Aku menatap jendela malam itu. Bintang-bintang berkerlap-kerlip di langit, seakan memberi harapan kecil bahwa kegelapan ini suatu saat akan berakhir. Di dalam hati, aku tahu, aku harus menemukan jalan lain. Jalan yang mungkin berat, mungkin menyakitkan, tapi satu-satunya yang bisa menyelamatkanku dari hancur lebih dalam keesokan harinya. Saat menatap wajahku di cermin, aku sadar sesuatu. Aku terlalu lama hidup hanya untuk penilaian orang lain. Aku sibuk membuktikan diri di dapur, di hadapan mertua, di hadapan Maya, padahal aku punya dunia sendiri yang sudah lama kutinggalkan. Aku punya pekerjaan yang kucintai. Aku punya kemampuan yang tidak ada hubungannya dengan wajan dan spatula. Tapi semua itu kuabaikan hanya karena ingin disebut menantu baik. Hari itu aku memutuskan, aku akan kembali fokus pada diriku sendiri. Aku mulai lembur di kantor, mengambil proyek-proyek besar yang dulu sempat kutolak. Aku berusaha keras agar namaku diakui lewat prestasi, bukan sekadar peran rumah tangga yang selalu mereka rendahkan. Beberapa minggu kemudian, kerja keras itu membuahkan hasil. Atasanku memanggilku dan berkata, "Sinta, kamu dipilih untuk memimpin proyek besar ini. Kalau berhasil, kamu akan dipromosikan." Hatiku bergetar. Rasanya Tuhan memberiku jalan. Namun di balik kebahagiaan itu, aku tahu konsekuensinya. Proyek ini akan menyita hampir seluruh waktuku. Itu berarti aku akan jarang di rumah dan pasti akan jadi bahan gosip baru di keluarga mertua. Istrinya sibuk kerja, suami dibiarkan sendiri. Tapi kali ini, aku tidak peduli. Aku sudah terlalu sering hancur demi mencoba menyenangkan orang lain. Sekarang, saatnya aku bangkit. Meski harus berjalan sendirian, aku pulang ke rumah malam itu dengan senyum kecil yang lama tak kurasakan. Tapi saat melihat Ardi yang menatapku dengan tatapan dingin, aku sadar. Perjuangan baruku justru akan memicu badai yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, benar saja, aku yang sibuk dengan proyek kantor, mulai sering pulang larut malam. Kadang aku hanya sempat menyiapkan makan malam seadanya, lalu kembali tenggelam dalam pekerjaan. Ardi semakin sering diam. Lalu satu malam ia meledak, "Sinta, kamu itu istri atau pegawai kantor? Seharian aku sendirian. Pulang rumah kamu sibuk sama laptop. Aku ini suamimu? Atau cuma orang asing di rumah sendiri?" Aku terdiam, berusaha menahan air mata. "Ardi, aku melakukan semua ini bukan cuma untuk diriku. Aku ingin kita punya masa depan lebih baik. Aku ingin orang tuamu melihat kita bisa sukses. Meski aku bukan menantu idaman mereka." Namun Ardi menggeleng keras. "Kamu salah jalan. Mereka nggak akan pernah puas. Dan aku yang jadi korban. Karena aku dianggap nggak bisa ngurus istri. Kamu sadar nggak?" Ucapan itu menusukku. Dan seakan belum cukup, beberapa hari kemudian, Bu Ratna menelponku. "Sinta, kamu itu sibuk kerja, apa sibuk lupa kewajiban?" Ardi kurus, rumah berantakan. "Kamu kira kami bangga punya menantu seperti ini?" Aku menutup telepon dengan tangan bergetar. Dadaku sesak, seolah semua usahaku berbalik menghantamku lebih keras. Aku ingin berteriak bahwa aku sudah berjuang mati-matian, tapi pada akhirnya
Hanya sunyi yang menjawab. Malam itu, aku duduk di balkon sendirian. Proyek besar yang seharusnya jadi jalan menuju kebahagiaan, kini terasa seperti beban yang menyeretku semakin jauh. Aku sadar, semua usahaku untuk membuktikan diri justru membuatku kehilangan yang paling berharga, rumah tanggaku sendiri. Dan di titik itu, aku tahu, aku hanya punya satu pilihan terakhir. Pilihan yang paling sulit, yang akan menentukan apakah aku hancur selamanya, atau akhirnya bangkit untuk terakhir kalinya. Aku duduk semalaman di balkon, menatap langit yang gelap. Pikiranku berputar tanpa henti. Haruskah aku menyerah pada semuanya? Haruskah aku berhenti bekerja demi memuaskan mertua dan menjaga rumah tangga? Atau haruskah aku bertahan dengan diriku sendiri? Meski risikonya aku mungkin kehilangan Ardi. Ketika fajar menyingsing, aku akhirnya menemukan jawabannya. Aku tidak bisa lagi terus hidup di bawah kendali orang lain. Aku harus memilih diriku sendiri, meski itu berarti menghadapi kenyataan pahit. Hari itu, aku berbicara dengan Ardi. Ardi, aku harus jujur. Aku lelah terus mencoba jadi orang lain, hanya untuk diterima. Aku ingin tetap bekerja. Aku ingin tetap jadi diriku sendiri. Kalau itu salah di matamu, maka mungkin kamu memang tidak pernah benar-benar mengenalku. Arji terjiung. Tatapannya tajam, seakan aku baru saja menghancurkan sesuatu yang rapuh di antara kami. Jadi kamu lebih memilih pekerjaanmu daripada aku? Tanyanya dengan suara berat. Air mataku menetes, tapi suaraku mantap. Aku memilih diriku sendiri, Ardi. Karena kalau aku kehilangan diriku, aku juga akan kehilanganmu. Ucapan itu menggantung di udara, berat, penuh ketegangan. Aku tahu, inilah titik baliknya. Entah Ardi akan berbalik meninggalkanku, atau justru akhirnya melihat siapa aku sebenarnya. Malam itu, aku tidur dengan hati berdebar. Untuk pertama kalinya, aku tidak tahu apa yang menunggu di esok hari. Pagi sekali, aku mendapati Ardi sudah duduk di meja makan. Wajahnya pucat, tatapannya kosong menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Aku menahan napas, menunggu kata-kata keluar dari bibirnya. Akhirnya ia berkata pelan, namun setiap kata terasa seperti petir di telingaku. Sinta, kalau kamu memang ingin terus bekerja, silakan. Tapi jangan harap aku akan bisa membela kamu lagi di depan ibu. Aku terdiam. Kata-katanya bagai pisau bermata dua, ada izin, tapi juga ada ancaman. Aku tahu, ini artinya aku harus menghadapi badai sendirian hari-hari, setelah itu benar-benar menjadi ujian. Aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan, tapi setiap kali ada acara keluarga, aku tetap jadi bulan-bulanan. Bu Ratna semakin terang-terangan menyindirku, sementara Maya selalu jadi bintang di setiap kesempatan. Namun kali ini, aku tidak lari, tidak menangis dayam-dayam seperti dulu. Aku belajar menegakkan kepala, meski hatiku gemetar. Kalau aku jatuh lagi sekarang, aku tidak akan pernah bisa bangkit. Bisikku pada diri sendiri setiap kali langkahku terasa berat. Ardi tetap dingin. Ia jarang bicara, jarang menatapku. Seolah dinding tinggi memisahkan kami. Tapi aku menolak, menyerah. Aku tahu, kalau aku bisa membuktikan bahwa pilihanku bukan kesalahan, mungkin suatu hari Ardi akan melihatku dengan cara yang berbeda. Malam itu, setelah semua keributan dan sindiran yang kuterima, aku berdiri di depan kaca kamar. Aku menatap diriku sendiri, lalu berkata pelan, Sinta, ini bukan tentang menjadi menantu idaman. Ini tentang menjadi dirimu sendiri. Dan kamu tidak boleh mundur lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa lebih kuat. Meski sendirian, aku siap melangkah. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Perusahaanku mendapat undangan untuk mempresentasikan proyek besar di hadapan pejabat penting dan investor asing. Atasanku menunjukku sebagai pemimpin tim. Kalau kamu berhasil, Sinta, ini bukan hanya kemenangan perusahaan, ini kemenangan pribadi. Ucapnya dengan penuh keyakinan.
Hari presentasi itu tiba. Aku berdiri di depan ruangan besar, tangan bergetar. Tapi hatiku penuh tekad. Semua materi sudah kupersiapkan. Aku berbicara dengan lantang, menjawab pertanyaan dengan tenang. Hingga akhirnya, presentasi itu berakhir dengan tepuk tangan meriah. Dan yang paling mengejutkan, di antara tamu yang hadir, aku melihat Ardi. Ia datang diam-diam, tanpa memberitahu. Tatapannya berbeda kali ini, tidak lagi dingin, tapi penuh keterkejutan. Seakan baru melihat sisi diriku yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Setelah acara selesai, ia menghampiriku. "Sinta, aku tidak pernah tahu kalau kamu sehebat ini," ucapnya lirih. Aku menatapnya. Mataku berkaca-kaca. "Aku selalu hebat, Ardi. Hanya saja, kamu tidak pernah mau melihat." Kalimat itu membuatnya terdiam. Tapi aku melihat sesuatu di matanya. Pengakuan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihatku. Bukan sekadar istrinya. Bukan sekadar menantu yang dipaksa sesuai standar keluarga, tapi aku, Sinta, perempuan dengan harga diri dan kemampuan yang nyata. Hari itu menjadi titik balik. Bukan karena aku akhirnya diterima, tapi karena aku berhasil menerima diriku sendiri terlebih dahulu. Tak lama setelah presentasi itu, kabar tentang keberhasilanku tersebar. Perusahaanku meraih kontrak besar, namaku disebut-sebut dalam rapat manajemen. Bahkan masuk dalam artikel bisnis lokal. Aku yang dulu dianggap remeh, kini mulai diperhitungkan. Dan rupanya, kabar itu sampai juga ke telinga keluarga besar. Saat acara kumpul keluarga berikutnya, aku datang dengan hati berdebar. Takut sindiran lama kembali menghantam. Tapi yang kutemui justru suasana berbeda. Tante yang dulu sering membandingkanku dengan Maya, kini tersenyum canggung. "Sinta, aku baca berita tentang proyekmu. Hebat sekali, Nak. Kamu bikin bangga." Aku hanya menunduk sopan. Meski dalam hati, aku menangis lega. Maya sendiri tersenyum tipis. Kali ini tanpa nada merendahkan. Sementara Bu Ratna, meski wajahnya masih kaku, tak bisa menyembunyikan rasa terkejut saat beberapa kerabat memujiku di hadapannya. "Anaknya Bu Ratna itu luar biasa. Ya, menantu yang pintar dan sukses," ucap salah seorang sepupu. Aku melihat mata Bu Ratna bergetar. Ada rasa tak rela di sana, tapi juga tak bisa membantah. Dan di sampingku, Ardi akhirnya membuka suara. "Iya, Sinta memang luar biasa. Aku bangga padanya." Kata-kata itu sederhana, tapi bagiku seperti pelukan yang tak pernah kudapatkan selama ini. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya hadir di ruangan itu sebagai bayangan. Aku benar-benar dilihat, benar-benar dihargai. Dan momen itu terasa seperti awal dari bab baru dalam hidupku. Hari-hari setelahnya, aku merasakan perubahan kecil tapi nyata. Telepon dari Bu Ratna yang dulu penuh dengan sindiran, kini mulai terdengar berbeda. Masih ada nada kaku. Tapi kali ini ia bertanya, "Sinta, kamu sibuk sekali ya, jaga kesehatan." Nah, kalimat sederhana. Namun bagiku terasa seperti tembok besar yang mulai retak. Di sebuah sore, aku memberanikan diri datang ke rumah mertua, sendirian. Jantungku berdegup kencang. Takut luka lama kembali terulang. Namun saat pintu terbuka, Bu Ratna menyambutku tanpa tatapan sinis. Ia mempersilakan aku masuk, bahkan membuatkan teh hangat untukku. Kami duduk berdua di ruang tamu, yang dulu sering jadi saksi sindiran-sindiran menusuk. Hening terasa panjang. Sampai akhirnya, Bu Ratna membuka suara. "Sinta, mungkin ibu terlalu keras selama ini. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk anak ibu, untuk keluarga kita. Tapi mungkin caranya salah." Aku menatapnya. Mataku panas. Kata-kata itu bukan permintaan maaf secara langsung, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa lega. "Saya juga banyak salah, Bu. Saya terlalu sibuk ingin diterima, sampai lupa kalau saya seharusnya cukup dengan diri saya sendiri," jawabku lirih. Untuk pertama kalinya, kami bicara tanpa dinding. Tidak ada lagi perbandingan dengan Maya. Tidak ada lagi suara tinggi atau sindiran halus.
Hanya dua perempuan yang sama-sama belajar. Satu belajar melepaskan gengsi, satu belajar memaafkan. Saat aku pulang sore itu, Bu Ratna menepuk tanganku dan berkata pelan, "Hati-hati nak, kamu kuat." Dan ibu mulai melihatnya. Air mataku menetes. Luka lama itu memang belum sepenuhnya sembuh, tapi perlahan mulai terobati. Kini, aku menatap hidup dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi merasa harus berlari mengejar pengakuan siapapun. Aku tidak lagi merasa kecil hanya karena tak pandai di dapur, atau karena pernah gagal berkali-kali. Aku adalah diriku sendiri, dan itu sudah cukup. Ardi juga mulai berubah. Ia tidak lagi diam dingin seperti dulu. Mungkin karena ia akhirnya melihatku bukan hanya sebagai istrinya, tapi sebagai partner hidup yang berdiri sejajar dengannya. Ada malam-malam di mana ia pulang membawa makanan, lalu berkata, "Hari ini biar aku yang urus. Kamu sudah cukup bekerja keras." Sederhana, tapi itu adalah bentuk cinta yang dulu tidak pernah kurasakan. Hubunganku dengan Bu Ratna pun perlahan membaik. Kami memang tidak langsung menjadi akrab, tapi setiap tatapan dan kalimat yang ia ucapkan kini jauh lebih lembut. Aku belajar bahwa kadang luka terdalam bisa sembuh bukan karena kata maaf, tapi karena usaha kecil yang konsisten untuk memperbaiki hubungan. Dan aku bukan lagi Sinta yang rapuh, yang menangis diam-diam di bantal, yang hidup di bawah bayang-bayang perbandingan. Aku adalah Sinta yang berdiri tegak, yang tahu bahwa nilai seorang perempuan tidak ditentukan oleh seberapa pandainya ia memasak, seberapa cepat ia memberi cucu, atau seberapa patuh ia pada standar orang lain. Nilai seorang perempuan ditentukan oleh keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Di hadapan semua perjalanan ini, aku hanya bisa tersenyum dan berkata dalam hati, aku memang pernah jatuh, tapi dari setiap jatuh, aku belajar untuk bangkit. Dan hari ini, aku akhirnya menemukan diriku yang sebenarnya. Cerita ini bukan tentang aku yang akhirnya menjadi menantu sempurna. Cerita ini adalah tentang aku yang akhirnya menjadi diriku sendiri.